Jadi orang edan apa duit orang edan, mana ada orang edan duit orang edan ini. Reunian. Ada biang kan. Yang pahit, pengalaman yang pahit. Pengalaman Usir orang kan, diapakan orang. itu polisi ya, masih ngeblok biasa hujan gitu kan. Waktu itu di daerah mana sudah? Jadi Mas Diri kan mau udah duluan, ya kan ada jarak agak jauh. Mas Diri duluan dan berat. Ya, masuk di rumah, waktu itu ada Pak polisinya. Oh yang punya rumah? Bukan yang punya rumah itu. Oh Kusiliwan. Sama-sama nedo. Sama-sama nedo aja. Jangan di sini, punya rumah orang. Jangan di sini, jangan di sini fotonya. Berarti orang dipakai itu. Orang enggak ada, Mas. Ya mungkin sebagai pihak keamanan, ya kan mungkin takut saya ganggu di situ, ganggu kenyamanan ya. Ya udah akhirnya hujan-hujanan nyariin, ada ketemu Mas Jerry juga itu hujan-hujanan nyariin itu. Kemarin pas mau pulang ke siapa namanya, ngambilin satu anak kecil. Dua orang itu. Karena bahasanya pakai bahasa Sunda kan, kita nggak begitu ngerti. Paling kalau tergambarnya orang gila. Kalau pengalaman sebenarnya banyak sekali. Karena memang kemarin itu kita ambil jalurnya lumayan raja apa ya, ekstrim tadi gitu ya. Itu Jalur baik. jalur dan nanti Mas Siri yang apa lebih ngerti lah itu daerah-daerahnya, daerah mana. Kalau saya kan memang awam daerah situ Mas, sama sekali nggak ngerti yang itu saja. Terus paling lapang nggak makan berapa hari? Alhamdulillah itu dari sini kan pagi sarapan ya Mas ya. Itu hari kedua itu sore ya. Sore itu langsung kesempatan. Sampai hari ini minimal sekali itu sekali itu ada. Pernah nyampah nggak? Kali-kali enggak. Kalau di jalan ada sisi wisata di jalan. Tapi sempat kayak ada menunggu ya. Ya, maksudnya kalau nyampah kan itu sama aja kalau kita ketemu makanan di jalan itu sama aja sampah gitu ya. Itu kadang tuh masih pisang satu rasa itu ada beberapa sisi Sate terus aku tuh yang masih utuh tuh banyak. Cuman ya kita Belum ada ambil. nggak diambil lewat itu. Terus Ini 21 semuanya? 341 ya? 41 ini. sebenarnya sih kalau untuk yang terkaitnya mungkin di Medan ya, kalau masalah makan alhamdulillah itu tercukupan walaupun sama sekali tidak bertemu dengan jamaah-jamaah kita ya. Makanya maksudnya kenapa saya ngambilnya jalurnya ke selatan itu ke arah pantai selatan mungkin satu ini kalau misalnya ke arahnya ke selatan terus ke timur kan banyak jamaah. Ya tahu sendiri Pak Simon kalau misalkan ketemu jamaah kan pasti di studinya nggak kira-kira kan ya. Nah, itu makanya biar kita lebih pasrah lagi, biar lebih kalem lagi.
makanya saya ambilnya jauh-jauh ke sana karena kan jamaahnya masih sedikit di sana. Ya memang sama sekali dari berangkat sampai sekarang pulang itu sama sekali nggak ketemu jamaah, cuman ketemunya sama-sama orang Medan. Jadi kemarin waktu hari keempat malam kelima itu ketemu Mas Bambang Palembang. Terus kemarin itu hari hari 40 ketemu sama Pak Suwandi dari Bekasi. Itu ketemu 2 orang itu. Tapi walaupun kita mengambil jalurnya seperti itu, jamaahnya sedikit, makanan tuh sama sekali nggak kurang-kurang. Bahkan kadang nyampe sehari itu makan 5 kali. Mungkin kalau untuk Medan itu ya, Medan itu segala Medan mungkin udah kita lewati. Artinya yang dari perkotaan, pedesaan, perkampungan, terus yang namanya gunung-gunung, hutan, itu kita lewati. Terus laut-laut itu kita lewati. Nah, Sering pisah nggak? ya bisa sering sih. Tapi kan yang gitu kan nungguin sampai ketemunya gitu kan. Jadi nggak sampai sehari nggak ketemu. Paling satu waktu doang sih, maksudnya satu waktu. Sehari ya? Iya, sehari. Jadi kalau sampai siang temu masjid gitu lah ya, kita ketemu lagi. Kemudian dari pagi kan jam 10 atau jam 9 itu ketemu, nanti pas asar baru ketemu lagi. Nah itu ekstrimnya tuh medannya gini, karena kita melewati gunung, melewati hutan banyak yang masih pemukiman dan penduduknya masih jarang. Nah, terus jalannya itu kan nggak lebar gitu ya. Nah, kalau jalur-jalur itu kan banyak jalan yang rusak. Itu aspal itu sudah nggak rata lagi, jadi yang timbul tuh hanya kayak batu yang ditanam-tanam aja kayak gitu. Ya, alhamdulillah kakinya masih utuh loh. Kalau kaki masih utuh, mungkin Utuh kakinya loh. mungkin kurang berapa 0,0 mili paling ya. Tipis aja gitu. Ini kan musim hujan, biasanya kaki kan itu banyak apa jamuran ya, kalau sering kerjaan itu. Ya kalau jamuran sih iya, cuman kita kan kalau misalkan kita ngambil wudhunya kurang bersih itu memang suka gampang jamuran ya. Jadi ya saya juga ini kayak kutu air gitu ada di sini aja sih saya. Nah, terus itu yang namanya hutan gelap, kita melewati hutan gelap. Itu jarak pandang dari sini ke tembok ini aja sudah kelihatan. Karena kabut ya, itu padahal siang hari itu ya, siang hari. Kabutnya itu deras. Itu ya basah semua, jalanannya udah kasar. Mau ngambil bawah sama aja batu-batunya di jalan aspal juga sama. Pokoknya ya sakit perutnya tuh ya sampai ke tulang-tulang. Ya sampai sakit juga emang saya. 2 hari itu saya sakit. Tadi itu jalan nggak? Apa istirahat? Itu alhamdulillah itu ada orang itu yang sambil Ismail itu kan ditanya, biasa kalau di kampung kan kalau ada orang asing pasti kan ditanya ya, beda sama di kota itu ya cuek ya. Ditanya dari mana, Cirebon mau kemana, ya lagi jalan aja kayaknya gitu ya, ini ngobrolnya di rumah aja di rumahnya. Itu saya tuh malam Jamu ya? iya di jamu itu. Cuma malam-malam periang. Jadi dibawa ke rumahnya, istrinya masakin gitu kan, masakin. Nah sebelum ketemu orang itu, saya di jalan tuh ketemu orang yang dulunya memang menceritakan pernah menjamu seperti saya gini. Pikir saya itu mau diajak lagi ke rumahnya ya, maksudnya itu mungkin itu kode. Ternyata di kedepannya itu pas maghrib itu dijamu seperti itu sama yang diceritakan yang waktu ketemu di jam 10 itu pagi. Mungkin kayaknya disuruh tidur di situ karena tahu saya menggigil panas dingin gitu ya, karena dibeliin itu tolak angin gitu. Tolak angin. Nah, setelah itu di daerah udah paling ujung selatan ya, itu di daerah Pemumpang itu udah di pantai soalnya. Itu udah ngelewatin gunung-gunung yang ekstrim-ekstrim itu. Untuk pengalaman gaibnya pernah nggak? Dan jangan pernah basah nggak? Kalau basah pernah. Pernah.
pernah lah Oh, itu normal, berarti normal kalau masih normal. Ya paling kadang-kadang suka ada datengin aparat desa gitu ya, perangkat desa itu ada beberapa orang sama polisi gitu. kalau di kampung gitu. Karena kan di Garut itu zonanya zona hitam, jadi yang terkena corona itu ya paling banyak tuh, yang paling nomor 1 tuh di daerah Garut, makanya lebih diperketat lagi. Makanya kalau ada orang apa ya pasti anu. Padahal itu polisi itu jaraknya dari tempat yang saya singgahin itu ada 30-40 kilo datang polisinya. Ada waktu. Luar-luaran. Ya awalnya kita kan itu memang masih di banyak hutan-hutan ya maksudnya. Saya sholat maghrib terus tuh habis sholat itu diambilin ke rumahnya, diajak ke rumahnya. Jadi kalau orang itu memang kalau ada orang asing suka sering begitu, jadi suka diajak ke rumahnya makan apa. Nah tapi habis makan di rumahnya dia, setelah itu selesai makan diajak ke rumahnya, ke anaknya yang nomor berapa itulah. Alasannya apa? Tadi aja rumah anaknya. Ya saya nggak nanya, nggak tahu itu. Ya, Mungkin pengen ngobrol gitu anaknya gitu kan. Ajak ke rumah ini, terus balik lagi, diajak lagi ke yang satunya lagi, terus balik lagi. Itu sampai 4 kali ya pindah tempat itu ke anak-anaknya. Nah itu sekitar jam setengah 12. Aparat desa itu perangkat desa datang 4 orang sama polisi. Jadi ada yang lapor, pikirannya itu yang datang itu 41 orang, 40 orang. Salah informasi. Ternyata ada 2 orang. Itu lagi minta KTP lihat. Alhamdulillah ya, sampai masih bawa KTP. Saya pribadi, saya dari sini bawa KTP saja. Tapi waktu itu hilang di makamnya Cirebon, siapa itu? Ke sana arah Indramayu. Makam Sawan siapa itu? Yang terkenal. Nah, itu KTP saya, hanya KTP itu hilang, tahun itu hilang. Nah, saya totalitas. Awalnya mungkin masih aman lah ya KTP, nanti kalau ada apa-apa dengan KTP identitas. Baru 2 hari dia hilang KTP saya. Jadi tidak punya apa-apa. Totalitas ya, itu pribadi saya. Itu sampai memang tadinya bawa terus hilang. Iya. Kalau saya nggak bawa sama sekali. Yang bawa saya jadi KTP saya ini terus dipakai. Awalnya nggak bawa saya, memang bawa. Saya nggak bawa sama sekali. Karena orang hilang udah lama saya. Nah itu banyak pelajaran memang. Kita belajar tawakal, belajar pasrah. Jadi rendah-rendah orang, hingga sampai orang aja tidak bisa mendekat kita karena banget rendahnya. Betul. Udah nggak siapa-siapa lagi. Banyak yang mungkin yang didengar, yang dirasa, yang dilihat, dan banyak yang terserap pelajarannya diri kami itu. Nah itu hanya awal saja. Nanti kalau udah di lapangannya sebenarnya, terjun di masyarakatnya sebenarnya, nanti baru bisa dipraktekkan. Oh iya ternyata benar, oh gini bisa gini, baru tahu semuanya. Tapi kalau masih di sini masih kumpul belum merasakan. Mungkin saya sendirilah ya. Ya, Tidak pernah merasakan. masih belajar saya Kemudian itu bekal nanti buat kita terjun di lapangannya sebenarnya. Kemudian pertempuran, ini hanya latihan, kelihatan tempur. jadi latihan ya nanti dipakai gitu Ya, iya. jangan cuma latihan doang. Ya nanti dipakai nanti di tempur di lapangan sih sebenarnya. Tidak difitnah orang, dihujat, direndahkan orang. Udah gak sakit hati, udah was, ya, kayak guyu, kayak guyu. Kemarin di kaki Gunung Cermai saya, memang kan saya habis sholat asar, itu ditanya sama kedua itu yang nanya itu RW setempat, di Gunung Cermai.
Nah, kebetulan lagi orang itu adalah sebagai pemegang kunci lah, juru kunci lah. Gunung Cermai. Bukan di Gunung Cermai ya, tapi itu udah masuk jalur pendakian Gunung Cermai. Nah, di situ tuh ada namanya Desa Linggasari ya. Nah, itu ada makam keramat di situ namanya Lingga Buana. Itu yang pendiri desa itulah yang dikeramatkan. Nah, itu malah disuruh tidur di makam. Ya, suruh tidurnya di itu aja di makam aja. Kita kan gak ada niatan untuk disangkanya itu mau ziarah ke situ, mau apa gitu, disangkanya begitu. Kita ditawarin begitu ya, ya udah terserah aja. Ya emang awalnya diajak ke rumah sih, awalnya diajak ke rumah. Cuman mereka bapak itu Pak RW itu mungkin lebih peka ya, maksudnya peka itu kalau di rumah itu biasanya kan orang tuh kalau tamu canggung ya karena ada istrinya, ada anak-anaknya gitu ya. Jadi biar lebih leluasa, lebih enak, makanya biar tidur di makam keramat itu. Ya, itu malam itu 2 malam kali ya. Tadi mau berangkat, udah hujan lagi udah jadi. Pakaian udah basah semua kan Mas. Waktu kita asal itu udah basah semua pakaiannya. Jemur aja belum kering. Saya tidur di situ. Ya ditanya dari pengalaman dia tuh tadinya tuh penjaga Gunung Cermai tadinya. Penjaga Gunung Cermai karena sudah dia nggak pegang di situ disain juru kunci di makam keramat. Untung nggak ketemu Malampir ya. Nah itu banyak lah cerita-ceritanya dia gitu ya, yang di waktu masih menjadi penjaga Gunung Cermai di sana itu diperlihatkan matahari berkedip lah, diperlihatkan bongkahan emas banyak gitu kan, terus di apa lagi ya, masjid gitu kan, di atas gunung, terus itu dia naik itu misalkan ditempuh perjalanan 12 jam, dia turun 2 kali lipatnya. Harusnya kan turun cepet lah ya Mas ya, itu 2 kali lipatnya, lebih lama. Jadi setiap baru selangkah pohon ngajak ngobrol, pohon ngajak bicara lagi, selangkah lagi ngobrol lagi. Jadi waktu itu dia mau istilahnya meninggalkan, nggak mau jabat lagi di penjaga Gunung Cermai itu. Jadi disalah-salahkan oleh pohon-pohon yang di Gunung Cermai itu. Ya karena dia masih, walaupun dia keluar dari situ masih punya tanggung jawab. Jadi dia itu dengan bagaimanapun caranya dia akan mengabdi untuk masyarakat di kaki Gunung Cermai itu. Jadi misalnya timbal baliknya ke situ arahnya, larinya. Pernah nggak aktifnya tolong orang, beriu, mengobati orang. Ya. Itu hari ketiga itu masih di daerah Kuningan. Jadi saya lagi jalan, itu pagi-pagi sekitar jam 9-an. Jalan dari depan, dari belakang. Jadi saya jalan, tahu tuh ada supir angkot, di depan saya. Biasanya dia mau ke rumahnya atau mau kencing atau gimana, biasanya berapa begitu ya. Akhirnya nyamperin saya. Nangis. Mau kemana? Udah jalan aja. Ini apa? Bisa ngobrol sebentar enggak? Akhirnya diajak ke samping angkot itu yang di pintu angkot samping. Belum cerita apa-apa, dia sudah nangis duluan. Ya kan saya nggak tahu, ini nangis kenapa? Apakah melihat saya seperti ini atau gimana kan gitu ya? Kasihan atau gimana nggak tahu. Kenapa kok nangis? Mungkin ada masalah keluarga. Ya diceritakan aja apa permasalahannya. Barangkali sedikit banyaknya di sana salah tahan atau gimana solusi gitu kan. Diceritakan dia tuh diusir oleh istrinya dari rumahnya
Usir beberapa lama itu saat dia ngontrak lah gitu kan. Jadi memang kesalahan itu biasa orang namanya rumah tangga ribut-ribut itu udah pasti ya mas ya. Cuman dia kelepasan mengucap yang kata-katanya nggak enak sama istri itu, akhirnya suruh pergi. Itulah kita anu dulu lah, susah aja dulu, usir tuh. Itu akhirnya, tapi dalam hatinya dia itu masih kepengen kumpul lagi. Ya, saya bilang gini, Pak, ya, Bapak nggak salah orang minta tolongnya ke saya. Apa yang diharapkan Bapak dari saya begini, saya orang nggak jelas. Jadi saya nggak tahu, nanti saya pengen kerja aja ke sini. Ya sebisanya aja kita ya. Tadi cuman suruh ngambil air aja. Cuma ngerasa aja air aqua. Saya ngambil air aqua. Ya seperti yang biasa dilakukan lah, yang di sini gitu. Ini nanti dipakai minum ini gitu. Ya setelah itu medium sebentar. Jadi mangkot. Itu bagus. Sebenarnya untuk lebih mudahnya itu tinggal balik aja. Sampai Pak masih punya mobil, masih enak. Kok menangis ya? Satu saja apa? Kurang bersyukur saja. Saya segini jadi aja. Enggak, sebenarnya udah nyadar dia. Iya. Nah itu sisi lainnya seperti itu. Kurang lengkap ya. Saya bilang minta ke saya tuh minta apa ya? Saya tuh nggak bisa apa-apa. Akhirnya setelah diminum apa setelah itu kan dibeliin nasi kan, minum rokok. Itu rokok hari pertama ya, Le? Rokok hari pertama dari istri. Hari pertama rokok. Nah, setelah itu ya udah selesai, saya jalan lagi. Pas di jalan lewat lagi kan orang namanya apa kan modal mandir gitu ya. Saya dikasih rokok lagi. Ketemu orang itu lagi. Iya, waktu masih dalam satu perjalanan. Sudah orang berarti. Sama itu orang itu. Nah kemarin tuh hari 38 atau 39 ya. Itu ketemu lagi sama saya. Baliknya sini. 38 masalah. Dicegat lagi mangkotnya. Gimana, ada perubahan nggak? Ya itu kan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebentar ya, sebentar aku dulu sini. Dia lari ke warung, beli rokok, roti kan gitu. Terus setelah balik sambil nyalain gitu, sambil ngomong, Pak alhamdulillah saya udah kembali lagi, Udah ke rumah lagi. gitu. Oh ya syukur alhamdulillah. Yang penting gitu pesannya, jangan istilahnya ada keributan apa ya, dia ambil secara keluarga aja, baik-baik aja. Sekarang udah sekali ya dimanfaatkan ininya, Kesempatan ini. jangan disia-siakan. Ya udah akhirnya kan lalu itu ada mobil Lur Agung berhenti di belakang angkot itu, nurunin sewa kan banyak itu ya. Akhirnya dia narik kan, banyak yang masuk ke itu kan. Angkotnya? Iya. Maaf ya, nggak lama-lama ya, ini saya mau narik dulu, ya udah silakan. Nah akhirnya saya kan jalan sebentar nyari masjid. Saya di masjid, dia nyari-nyari saya itu. Setelah itu nyari-nyari saya. Katanya kan hari berikutnya ketemu lagi, saya lepas lagi subuh ya, sholat subuh ya. Dia lewat, ternyata di masjid itu nggak jauh itu rumahnya dia, di belakangnya. Kita pas subuhan itu mas, dia lewat mau narik ya lagi. Iya, mau narik. Kita pas lagi selesai subuhan, pas masih di luar, ini supir angkot kok di sini. Akhirnya Dia cerita kan, kemarin saya kok kemana saya tanya nanya ke tukang ojek itu ngeliat itu enggak itu Bekal. sono dikejar lagi pakai motor katanya, nggak ketemu juga. Udah pulang lagi. betulnya pulang lagi. Iya. Sebenarnya sih banyak yang ingin tolong lagi. Cuman saya nggak tahu lah untuk hasilnya itu seperti apa kan nggak ketemu lagi ya. Kebanyakan yang ketemu ini lagi. Ketemu lagi yang Terus doang. Ya mungkin kalau dari segi makanan yang istimewa itu waktu kita ketemu sama musafir ya.
sama-sama lagi jalan, cuman dia niatannya berbeda, maksudnya karena bukan ilmuwan, jadi karena kemauan sendiri, nadar sendiri. Jadi dia itu tadinya kena stroke, terus jantung. Mana Kang Migran? Angin lagi. Iya itu. Iya. Kena jantung, terus udah gitu pas udah pensiun juga. Dan nadarnya gini, dia mau jalan dari Bandung ke Cirebon. Aslinya kan orang Cirebon, cuman punya rumah di Bandung. Nah itu kita ketemu di daerah Bandung, itu di daerah Cileunyi. Saya jalan di belakangnya, itu kok orang musafir atau bukan, kok pakaiannya lengkap sekali gitu kan. Ya kayak orang piknik aja mas, sepatu, ransel, topi, pakaiannya lengkap lah gitu. Nah ada kesempatan ngobrol itu di daerah Sumedang, di Masjid Tanjung Sari di sana. Wah, pas lagi maghrib gitu. Nah, orang yang tadi jalan, akhirnya saya ajak ngobrol itu. Ya, tadi yang nggak saya ajak ngobrol, saya di luar aja. Dia ngajakin ngobrol. Sama-sama musafir. Nah, di situ tadinya mereka berdua itu tidurnya mau di hotel. Kemalaman, saya malam nyari hotel, malam di hotel. Nah itu enggak, setelah lihat kita, gimana saya mau lihat ini berdua yang ini aja, bawa bekal juga enggak bawa sendal, enggak bawa bekal, terus pakai itu aja. Akhirnya dia niatan yang tadinya mau tidur di hotel nggak jadi. Akhirnya dia milih tidurnya di masjid dia. Masjid dengan marbotnya, oleh keluar. Nah, dalam perjalanan dari Bandung ke Cirebon itu kan ditempuh selama 6 hari ya mas ya, sama mereka itu. Ya itu nggak tahu ya, ketemu aja terus. Jadi di depan, jadi di belakang. Kita bareng. Iya, kayak bareng jadinya. Nah itu selama 6 hari itu yang namanya makan, rokok, kopi, segala minum dijamin sama dia. Iya, karena dia bawa bekal, bawa duit, bawa ATM gitu kan ya. Kita makanya kalau makan tuh diajaknya ke mana? Ke restoran. Kita makan begini kan? Sini. Ya, di luar aja. Udah masuk aja, bro, masuk aja bro, sini santai aja. Ya orang kan yang di ini pada ngeliatin kan ya. Kelihatannya aneh seperti ini kan. Ya kita cuek aja sih makan. Itu ya makanya luar biasa lah. Udarnya sate, sop iga, apa bekaka kayak. Pokoknya aja pelan gemuk. Pokoknya makan seadanya. Jadi yang adanya di restoran apa ya itu dipesan semua maksudnya. Rokoknya tuh sebelum perjalanan tuh kasih terus. Kalau tanya, rokok masih enggak? Kalau habis ya dibeliin lagi. Kalau masih enggak? Kalau habis dibeliin lagi. Itu sampai sering saya sedekahkan lagi itu minuman. Jadi aku kan masih baru-baru gitu ya. Kita jalan ada orang yang mungkin agak-agak kurang itu sama-sama saya kasih aja. Sering itu yang ini sampai ke Cirebon, akhirnya disuruh mampir akhirnya sama mampir ke rumahnya ya, dijamu sama keluarga-keluarganya. Dibeliin rokok itu berapa bungkus, 8 bungkus kan ditanya elektrik biasanya rokoknya apa? Marlboro. Gua ya rokok Marlboro. Dibeliin Marlboro kan. Terus tanya ke saya, biasa rokoknya apa? Langsung Surya 16. 19. Dibeliin Surya 16. Itu 8 bungkus, jadi 4 bungkus. Kayaknya dari itu bisa berangkat lagi. Yang waktu di daerah Tasik yang mau ke Biaro, kita kan lewatin gunung ya. Jadi perjalanan itu tempuh dari pagi sampai ke mau maghrib itu baru ketemu pemukiman mas. Dari pagi sampai ke mau maghrib lah, udah mau masuk maghrib itu baru ketemu pemukiman. Kita lewatnya hutan-hutan, lewat gunung. Jalan cuma segini mas, nggak ada jalan
kayak gini nggak ada. Ya tanah semua, jurang-jurang semua. Nah itu kita di atas, jadi mau menaik itu, saya bilang, tuh, itu ada bangunan di atas, kita nanti bakal pasti ngelewatin itu, karena jalannya kelihatan sih mas, itu tinggi sekali. Ya kita jalan, nah pas di puncaknya, ya bener itu bangunan itu, karena udah capek saya istirahat, saya duduk, ini saya nunggu ini kan lama, kalau naik kan tinggalan terus. Di mana ya? Di Garut. Ya biar dilanjutin oleh Kang Ridwan. Orang gila. Semua belum ini? Dilanjutin Kang ya. Ya, siap, makasih. Ya. Mas Imam sang santri. Iya. Jadi lanjut tadi yang tadi kita sampai di puncak gunung itu, saya lagi istirahat, ada orang nyamperin. Jadi di puncak itu ada pos keamanan gitu ya. Jadi di situ tuh ada PLTU ternyata. PLTU disamperin sama security itu. Kang mau kemana? Lagi jalan. Dia mau tujuannya mau kemana? Kamu ke Garut lah, ke sini gitu. Wah, kalau mau ke Garut mah enggak, jangan lewat sini. Mending balik lagi turun lagi aja gitu. Kalau suruh turun saya kan enggak ya. Berat gitu kalau suruh turun, karena kan kalau turun tuh lebih menahan ininya. Betul. Itu kan susah ya, berat lah. Tinggi banget itu. Saya enggak lah kalau suruh turun lah. Di arahin aja jalannya aja, misalnya belok-beloknya berapa, di depan ada berapa pertigaan atau perapatan gitu. Ya udah di sini bisa, cuma nanti banyak belokan, terus jalannya juga jalan tanah semua, itu banyak jurang-jurang gitu kan, hutan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Saya udah ngobrol lama, terus ini datang ikut duduk di samping saya. Ini berdua, iya berdua. Udah sini ngobrol di dalam aja, diajak ke posnya itu. Nah, di posnya akhirnya kita dikasih minum. Udah makan belum? Belum makan. Itu berarti jalurnya kok ke Garutnya dari selatan ke utara ya? Selatan kenapa? Berarti dari Tasik. Ya, rutin ya. Jadi dari sini tuh saya ke Kuningan Cikijing itu nanti belok ke kanan tuh arahnya Panjalu. Ya, Panjalu itu nanti turun ke Jalan Jaim itu ya. Jalan Jaim itu ketemunya Suralaya. Oh, Suralaya. Ya, Suralaya terus turun. Oh, berarti nggak lewat Tasik kota ya? Enggak. Pokoknya Ciamis kota, Tasik kota kita nggak lewat. Lewat gunung kampung. Tapi kita ngelewatin Ciamis. Nah, setelah turun tuh ketemu jalur selatan utamanya. Ini lewat Suralaya ya? Ya, Suralaya itu nanti kan ketemunya Pagerageng. Pagerageng itu Ciawi, Tasik. Nah, saya ngambil ke kanan. Arah ke Bandung kan? Iya. Arah ke Bandung itu ada tanjakan Gentong. Naik gitu kan. Nah, itu Terus berarti kalau dari Ciawi Tasik itu ke utara kurang lebih 7 kiloan, itu nanti kan kalau ke timur kan ada Suralaya. Pondoknya. Iya, benar. Itu kita lewat depannya, depan pondoknya Suralaya. Nah itu setelah melewatin tanjakan Gentong, lingkar Ciawi, Jalan Gentong itu ada Polsek Kadipaten. Oh iya, di Paten. Kadipaten itu kita ngambil ke kiri. Mas. Nah, Buat ambil gunung. kiri. Itu jalurnya bukan jalur utama. Nggak ada penduduk. Iya. Jadi kita naiknya ke gunung Ke arah selatan. Garut kota. Nah, nanti ketemu Garut Kota. Jadi cuman itu kita iya, kan motong jalan ya. Motong jalan. Bukan lewatin gunung. Kalau jalur yang ke kotanya kan lewatnya kan Malangbong. Malangbong. Iya, itu kalau misalnya katakan waktu saya sholat maghrib dikasih tahu kalau lewat Malangbong, mah muternya 2 kali lipatnya lewat jalur sini, gitu kan. Nah, kebetulan saya pengennya lewatnya jalur-jalur kayak gitu ya mas ya, yang sepi-sepi gitu kan. Yang kampung. Kampung. Ya udahlah saya mau lewat jalur gunung aja. Ya udah nanti ketemu Polsek Kadipaten belok kiri. Gitu. Ya itu yang tadi saya bilang. Pas kita mau naik, udah kelihatan di atas itu, wah tinggi sekali. Tinggalan terus yang rumah sakit. Loh itu harus pakainya gigi 1. Itu 7 langkah saya berhenti, 8 langkah berhenti. Ini udah mati. Tapi alhamdulillah itu di situ apa ya, benar-benar apa kekuasaan Allah itu benar-benar
Habis itu pokoknya di situ terus berjalan itu sampai nangis ya mas. Bener. Karena bisa kok. siapa? Iya, itu siapa? Jadi memang pas nangis itu kok. Punten ini langsung berbayang wajahnya Romo Yai gitu kan. Maksudnya kok jalan seperti ini kok tetap aja ada yang masih makan, padahal ini luar biasa gitu. Jadi memang itu yang jalan. ngasih makannya dia memang di puncak gunungnya itu, di puncak gunung Karaha Bodas. Namanya ha? Karaha Bodas. Itu kan PLT-nya sama Karaha, PLT Karaha. Oh itu PLT. Iya. Jadi pos security keamanan itu di situ. Paling atas. Ya itu diajak ke posnya, ditanya udah makan belum? Lumayannya itu ada nasi mungkin setengah jikong kali ya. Habis. Itu dihabisin nih 3 kali dia makan. Wah, paling itu nasi liwet, ada ikan nasinya, ada sambalnya. Wah mantap itu di puncak gunung. Loh, itu pas mana? Makanya mas, wah Enggak masuk. Makanya 3 kali loh. Akhirnya dikasih rokok. Rokok sampai habis 1 bungkus di situ. Jarum coklat. kita. Kayaknya sholatnya di situ. Dinginnya juga luar biasa. Jadi sholat jamak zuhur asar di pos security itu akhirnya. Karena kan nanti ketemu lagi pemukiman tuh nanti mau maghrib itu baru ketemu lagi. Ya benar itu yang kata security itu. Nanti mana udah mau maghrib ini. Jalannya itu mas, cuma diuruk batu ya lek. Batu tok kan mas. No, split. Split itu nggak dikasih pasir, nggak dikasih tanah. Itu cuman berapa? Tapi hutannya hutan apa tuh? Itu gunung Putri, gunung Karahaboda, terus gunung apa lagi? Kalau di puncak maksud tanamannya, puncak itu tanaman apa? Sayuran. Sayur. Ada pohon gede itu loh. Karet. Pinus. Oh, pinus yang paling atas pinus. Iya, pinus. Kita salah ya naik ke itu ya, ke tempat ladangnya Ladang orang. Katanya jalannya segini kan. Wah, ini kali ini jalan ini nih. Kan jalan segini doang, masih di luar. Sampai naik. Untung ada orang di situ, orang ditanya. Ini orang juga kaget kali, nggak orang ngapain di sini kan? Ya Allah. Dia turun lagi. Akhirnya teman kita malam itu bisa menikmati keagungan Allah ya, ciptaan Allah di situ. Dan kita melihat pemandangan yang begitu indahnya, ciptaan itu momen bulan pemandangan yang masih alami sekali. Air kerojogan, air terjun itu kita lihat beberapa banyak sekali. Kita masih apa? Alaminya orang-orang kampung. Ya, Sifat-sifat orang kampung yang sesungguhnya. nah itu pada saat kita turun udah masuk maghrib, kita di musola. Itu lucu gitu. Wah, itu kita pas kan dibawain, saya bilang ini ya maaf saya nggak bisa menjamu apa-apa ya, cuman nggak ada apa-apa di sini. Ya, setelah saya sholat, orang kan pulang gitu ya. Iya. Nah itu dia bilang begitu, waktunya bawa 2 kresek. Bawa 2 kresek makanan itu, nasi, lauknya, sayurnya, gorengannya, kerupuknya, pisangnya, terus makanan kue-kuenya banyak sekali Mas Ridwan. Orang seperti itu luar biasa. Karena ya mungkin ini mohon maaf ya, karena kita kan Medan itu kalau malam kita nggak tahu, gelap sekali ya Mas Ridwan. Jadi itu terpaksa saya akhirnya di musola itu disuruh bermalam di situ. Untuk keamanan. Iya, gitu. Jadi akhirnya bermalam di situ. Udah di sini aja, soalnya di sana nanti masih banyak melewati hutan-hutan katanya gitu kan. Kemalaman nanti kalau malam lagi gelap nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya ya udah di situ. Nah, Kalau orang sana listriknya tuh pakai PLN apa kincir air? masih PLN sih. PLN. Masuk. Nah terus itu kan subuh ya, nggak tahu kan nggak ada yang azan, akhirnya saya yang azan. Itu yang di sebelahnya tuh bilang, oh ini yang azan lain gitu kan. Akhirnya wah kalau tuh begini mau ngasih makan segala macam gitu. Kita mau berangkat, tetangga-tangganya ngasih makanan. Alhamdulillah. Datang kapan ini? Tambah muda.
putih oke. Mantap. Iya. Alhamdulillah. Rokok dulu ya. Itu waktu kita mau habis subuh itu mau berangkat, karena kita nggak tahu ada orang di musola, akhirnya kita nggak itu bawain makanan, ada kue satu kerasa, Yang bawahnya pisang, belum lagi yang kiainya yang di situ kan bawain makanan kan banyak, buat 2 kali makan gitu lah. iya. Kuenya apa segala macam, wah gimana bawaannya nilai banyak banget, sebelum berangkat nanti teman-temannya malah bawa betul lagi banyak. Begitu ya Mas ya. Langsung kepeduliannya itu luar biasa. Tanggapannya berarti responnya orang kampung berarti kan tanya-tanya lah. Ini sebenarnya apa, jelaskan apa, atau lagi diusir sama istri orang rumah atau bagaimana? Pasti tanya-tanya gitu ya. Iya. Kalau saya kan karena nggak bisa bahasa Sunda ya Mas ya. Jadi memang bisa selama perjalanan ini saya lebih banyak apa namanya ya masih yang di depan yang bisa bahasa Sunda. Kalau saya Wah, kan itu tadi ya. Ada yang lucu nih, cerita yang lucu. Ini yang lucu-lucu aja dulu ya. Nah jadi pertama Mas Jiri kan udah di depan. Ya begitu saya udah deket itu Mas Jiri dipanggil preman Mas. Suka markirin di perempatan gitu. Fotonya banyak, mukanya, tangannya penuh tato. Mas Jiri mau apa-apain itu. Dari jauh itu, ini nggak taunya dikasih rokok. Ya begitu saya lewat, dipanggil juga sama rokok. Dikasih rokok itu, jadi namanya bidik kecil. Udah saya jalan lagi. Sambil itu udah jalan, Mas Jiri tuh, aku ditawarin makan kok, diem aja. Tawarin makan, ada bahasanya kan nggak ngerti. Itu berarti kayak Kang Am. Dia orang Tasik ya. Orang Tasik. Medannya waktu di Tuban. Lah orang mau sampai mau ngapa ya nggak tahu. Kecuali kalau gini-gini. Tahu. Kalau kasih makan. Ya, nggak tahu. Apalagi orang tua-tua tuh yang nawarin itu kan. Pakai bahasa kromo lah ya. Tahu kita. Berarti tuang gitu ya namanya ya. Tuang kan nggak ngerti apa tuang. Ya saya gini aja, habis dikasih rokok ya jalan lagi udah. Kalau istri, tawarin makan nggak mau. Mana yang nawarin? Tadi. Jadi tuang, kita inget-inget tuh Mas. Pokoknya kalau dia ngomong tuang, aduh dia ngomong tuang, beneran loh. Walah, itu baju gitu tolak. Tapi di situ itu loh Mas, apa namanya, kita bisa melihat belum tentu orang kayak isinya seperti itu hatinya. Karena Mas Jiri kan emang dikasih rokok itu kan nggak disuruh minta sama ada warung gitu. Itu nggak ada Mas, itu Banyak orang di situ. Akhirnya dipanggil lagi sama itu preman itu. Ini kan lagi sama preman ini. Saya waktu terkait orang itu terus baru naik. Lihat chattingnya. Kita dulu kan dari salah punya di Balikpapan belajar Sundon dan kadang yang nampaknya baik ternyata kita kecewa kan karena kita bayar kebaikannya, kita berburuk sangka sama orang karena penampilannya ternyata kebaikannya malah dimunculkan Allah munculkan kebaikan di dalamnya. Nah, ini ada Kang Joko santri gaib. Cuma nggak kelihatan. Ada kan dulu ngalamin juga luar biasa. Iya. Lu sama Gus Abdul dulu. Oh dulu sama Yang 41 ya. Masa itu. Malah ngeceknya di kampung sendiri. yang kemarin itu yang saya ingat apa namanya yang disampaikan Mas Ridwan waktu berangkat itu kan pokoknya kata-kata Mas Ridwan itu saya ingat apa ya kejutan apa di depan yang Allah berikan hari ini itu
Kalau ini beneran Pak, itu luar biasa. Ada aja yang nggak masuk akal gitu kan. Ya Allah. Sudah dapat hitungan sekali, apa durung yakin? 2 kali, apa durung yakin karo aku? Nah itu yang seharian itu mas yang bikin saya bicara ini sambil nangis gitu ya. Karena itu di tempat seperti ini bisa menggerakkan seseorang untuk memberikan kita rezeki. Jadi itu memang lewatnya kita gunung sih mas. Jadi ya ketemu orang juga jarang. Selatan. Selatan mas lewatnya bukan ngambil yang kota mas, ngambilnya yang Kalau tidak belum. terus di pinggir laut. Selatan Itu ada sana. pemukiman Sampai mana mas? itu sampai ke Pamempek. Pamempek ya. Pamempek itu ujungnya selatannya Garut. Oh, di selatan ya. Garut itu kan terbagi apa maksudnya wilayahnya sampai selatan banyak selatan itu ya. Jadi wilayah selatan itu paling luas, cuman penduduknya sedikit. Iya. Banyak hutannya. Jadi lebih banyak di wilayah selatan luasnya. Kalau masih jarang gitu ya. Jarang sekali. Makanya banyak hutan-hutan. Dari sana itu saya ngelewatin gunung yang namanya Gunung Gelap atau hutan gelap. Itu pandangan jarak dari sini ke tembok itu nggak kelihatan. Paling padatnya hutan. Bukan, kabut. Oh, Siang hari itu nggak ada oh, dataran tinggi. cahaya sama sekali. Tinggi mas, naik Iya, tinggi. Dari Itu- arahnya mau ke apa? Tasik ya apa? Yang arah Pangandaran. Ya, nanti kalau ketemu jalur yang lintas yang pinggir pantai itu bisa ketemu ke Pangandaran, ke Cilacap juga bisa. Sampai ke Sukabumi. Itu jalur Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Ratu, ya, Pelabuhan Ratu. Nah, Pak itu, Deden ya, Pak Deden. itu kabutnya tebal sekali mas. Jadi kalau anginnya kencang itu seperti hujan. Itu kan basah, basah semua. Itu ada kurang lebih sekitar 20 kilo tuh seperti itu. dalam Dinginnya kondisi kendal, seperti itu. dinginnya kendal mungkin kan Anaknya udah pada merasakan 20 kiloan. Iya. Habis itu enggak lagi. Itu kan dinginnya kendal udah pada merasakan dinginnya kendal ya. Itu lebih Masih dari dinginnya lagi. kendal. Itu lebih dari kendal. Nah itu udah aspalnya makin tajam semua, tinggal batu-batunya aja, udah nggak ada rata. Kayak terapi Kita ya. mau ambil jalur pinggirannya sama, batu-batu semua kan. Mesinnya sama. Oh, pokoknya sudah serba salah. Pokoknya ada pasrah aja. Yang namanya perih, sakit, itu sampai ke tulang-tulang itu, wah luar biasa. Itu sampai saya sakit 2 hari itu. Sampai meriang saya bilang. Juga saya udah pasrah mas, ketinggalan jauh. Tinggalin. Bener-bener sampai mentok. Jalan itu pelan sekali kita. Anjir, Bu. Wah, jalan. Ya. Jalan kita pelan sekali. Udah selesai. Lalu lagi. Jadi kan merasakan yang mungkin yang 21 masih di wilayah ramai ya, Yang Pantura, dan juga sisi badan yang di Pantura ya pasti berbeda dengan waktu yang di sini. Ya, karena kan gini ya, kan setelah saya ngambil 21, walaupun banyak yang berangkat Medan itu ya, setelah saya lihat, kok sering sekali banyak ketemu jamaah-jamaah atau sebaliknya dari Ciamis ke timur gitu ya. Misalnya berapa kilo ketemu jamaah lagi. Kayaknya kan kayak ditanggungnya dari jamaah-jamaah itu gitu ya. Akhirnya saya berpikir, wah nanti saya mungkin nggak mau jalur ke sana lah, saya mau ambil jalur yang nggak ada jamaahnya, biar mengarah ke sana. Tapi memang benar mas, sama sekali tidak dipertemukan dengan jamaah. Sampai hari pertama sampai terakhir saya pulang ini sama sekali nggak ketemu. Cuman ketemu sama orang Edan aja, sama Mas Bambang, sama Pak Wandi itu. Oh, Palembang itu yang kita baru 5 hari, 4 hari. Malam kelima. Itu kita lagi kedinginan tidur di pos anu. Anak Nirwana ini. Nirwana. Buat nih. Jadi tutup yang Sana. Kamu di sini aja, di sini aja. Mana kamera tau? Kamu di sini aja lah. nanti dulu loh. Habis hari. Alumnus Pengen aja lagi ya, Cuk. Alumnus Kelakon, alhamdulillah ya Allah. baru lagi. Betul. Nah,
HP baru sunat nanti Halangan mas. Sini ya. bisa ke sini kameranya. Enggak. Oh ya, iya. Kameranya di sana. Saya tahu. Untuk lewatin tempat ini itu 2 tempat mas. Satu itu hutan gelap, gunung gelap. Keduanya Pangalengan. Pangalengan itu udah maksudnya Bandung. Paling selatan. Kesini belum kabupaten ya. Ya, kabupaten. Jadi lewatnya mana ya? Jadi Lembang. Ada yang hafal lagi. Ini pas dari dan Kuningan, Cikijing, Majalengka itu Panjalu, Surabaya, Tasik, naik ke Garut, turunnya itu ketemunya nanti di Sukawani. Jadi lewat kita dulu. Enggak, Oh enggak. Petilasan Kian Santang. Sangat kelewatan. Itu turun itu pas di Sukawani nggak lama, terus ada mungkin sekitar masih 15-20 kilo itu baru ketemu kota Garut. Nah dari kota Garut kalau misalnya lurus ke Bandung, saya ambil ke kiri, ke selatan lagi. Itu namanya ke Cikajang. Dari Garut itu ke Pamengpeuk itu sekitar 90 kilo. Kalau nggak salah yang kita lewat itu dulu yang mau jurusan Pamijahan itu kan dari selatan. Nah, Malam itu kan. Yang nyasarnya Yang saya. 2 kali. Nah itu sebenarnya kan itu jalurnya salah, harusnya kan kita Iya. terus aja yang ke kiri. Iya. Itu jalur utama sebetulnya. Jalur utama Itu yang nanti turun. ketemu Kawali yang Nah, tempatnya Kawali. Pak Nanang itu ya. Nah. Itu ketemu. Kalau saya kemarin itu kan kalau ke tempatnya Pak Nanang lurus, saya ambil kanan yang Kanan. arah Panjalu ke Suralaya. Oh, Sana. Nah itu turun ke Garut Kota, dari Garut Kota ke Pamengpeuk itu kurang lebih 95 kilo. Masalah posisi Garut Kota itu kan enggak di jalur Tasik, Baresbek, Enggak, enggak kan? Di selat baratnya lagi ya. di tengah-tengahnya. Karena kota Garut itu enggak dilewati jalur itu. Enggak, di tengah-tengahnya. Terus masuk ke sana. Nah itu ambil ke selatan itu arahnya ke Pamengpeuk. Nah dari Pamengpeuk itu kan ketemu jalur sisi pantai ya itu ya, Iya. pinggir pesisir pantai. Saya ambilnya ke kanan, arahnya arah ke Bandung. Jalannya sama begitu semua, nggak ada yang semua nanjak turun itu kan ya hutan-hutan semuanya. Nah itu ketemunya Pangalengan, Banjaran, Buah Batu. Kemarin di tempatnya siapa? Yang di Bandung dan di di buah batu. Itu kelewatan sama kita. Kelewatan. Pak siapa? Namanya Lepek tadi. Kalau yang misalnya Isnan, Pak Isnan dia. Naji. Nama saya yang di rumahnya di bawah. Itu sih. Cuman yang itu banyaknya seringnya itu kita diampirin diajak ke rumahnya. Dalam perjalanan tuh diajak ke sering diajak ke rumah. Jadi responnya orang daerah sana masih yang bagus ya. Kalau Ada apa pikir pikir apa. dia jauh dari kota itu masih Ada yang kita didatengin perangkat desa, aparat, polisi, itu yang di Sewu ya. Di Garut juga. Jadi biasa itu pas sholat itu ada yang ngajak ke rumah ya, nah itu ngajak ke rumah ya kasih makan, kasih makan ke rumah anak saya aja ya, tidak ke anaknya, anaknya dikasih kopi, biasa ngobrol ke rumah anak saya satunya ya, tidak lagi Nah ininya perutnya ya agak kempes itu. nah di situ mas dia ngobrol sampai jam 12 Malam. polisi juga ada apa ini? mau dicek. Ternyata memang itu kita mungkin sengaja di lama-lamain itu biar didatangkan apa ya, kita alhamdulillah kan bisa juga bawa identitas karena enggak Alasan responnya gimana dengan jadi yang kita waktu ditanya ya kita ngomong pada uang cuma jalan aja selama 7 hari gitu ya. Cuma nyampainya ke polisi itu katanya yang datang 41 orang. oh Makanya polisinya datang. Itu kalau jauh itu loh. Salah informasi Dari- ini berarti katanya. Dari yang tempatnya saya singgahin dari
dengan ke polisi itu jauh, sekitar 40 kilo. Ya, makanya kan agak malam nyampe itu mas, setengah 12 baru nyampe. Jadi memang kalau di kampung responnya bagus, cuma ya lebih dekat. Untuk hati-hati ya. Jadi memang di daerah itu tuh corona itu ya masih ketat lah ya. Sekarang kan seperti itu, kalau mau reda diperbarui lagi. Hanya di nggak tahu hitam gelap apa hitam. Tapi memang di Garut itu memang peringkat pertama nggak yang kena corona itu. Ya seperti itu mas. Sehingga isu itu dinaikkan. Kayak Bojonegoro itu banyak kemarin. Kalau di kampung itu kita lebih kayak ditakut-takutin, maksudnya takutnya kalau malam dengan dulu karena banyak ya apa ya pura-pura tiduran gila, katanya pembunuh, pembunuhan, Kalau yang maling mata-mata. kalau Itu kalau di kampung itu pasti seperti itu. Makanya dulu tuh dapat informasi kayak gitu tuh kalau malam ya saya kalau di daerah kampung ya sudah standby seperti itu. Standby-nya itu juga nggak sembarangan, depan toko nggak berani. Pasti minimal ya gardu lah, harus tempat yang aman. kalau enggak pas kita ketemunya itu ya pas orang diambilin di rumahnya biar aman gitu. Karena pernah yang awal-awal kita tetap jalan ya Le, itu lewat hutan mas, ya apa ya gelap, yang sering motor mobil pada kaget lihat kita jalan itu kan, namanya di hutan, jalannya sempit gitu kan, motor Mau rampok gitu kan, nggak enak. Jalannya hitam begini kan nggak kelihatan. Jadi mengganggu kan juga kan keselamatan orang kan, jadi artinya berikutnya nih kalau di hutan-hutan kita jangan jalan Kalau malam karena memang di pol kalau masih ini jalannya itu luar biasa, sehari bisa 34 kilo jalannya nanya. Tapi memang di situ jangan luar biasa. di situ sih mas apa ya terbukti mungkin kalau di desa ini kalau kita misalnya lalu hasilnya juga masih. Jadi kalau cepat jalan di depan itu memang nanti ketemu ya rezeki gitu kan, makanya untuk masalah memang dari pertama Nggak ada masalah ya. tidak ada masalah. Kita hari kedua itu sudah hari pertama kan dari sini ke sarapan kan. Hari kedua Ya kalau apa di daerah yang belum pernah kita lewati, yang kayak ini kan kayak kita membuka jalur, kita tertarik lah, apalagi disuguhi sama pemandangan-pemandangan yang indah. Jadi serta faktornya itu loh bahwa Pemandangannya luar biasa mas. Allah itu loh. Berarti masih agak ini ya. bahkan Puncak itu ya kalah pemandangan. itu sempat kita diem mas, karena waktu pas di lewat pas di atas puncak itu kebetulan ketemu orang apa namanya pondok pesantren. Dia tahu lah karena kita lagi istirahat berdua, dia anak-anak itu lagi nyari rumput gitu ya, itu ditegur nggak takut katanya. Mungkin ngerti ya karena kita lagi berdua, masih orang bilang masa berdua-duaan gitu. Itu ditawarin rokok kan habis Ayah linting aja. linting. Nah, itu bisa ngelinting karena dikasih mbako. Tapi nggak sama sekali nggak bisa ngelinting. Terperubahan. Makanya saya kalau kasih mbako aja, nggak usah nyolok. Ngelinting udah ada. Lama. Iya. Habis itu sisanya bakonya sama lintingnya sudah dibawa. Jadi pas di puncak di hutan itu kita sempat istirahat di atas linting, nggak ada orang itu mas, benar-benar pohon-pohon. Air matanya air mata terharu. Karena Dengerin ini, ayah ini tuh bisa linting. Betul mas ya. dari masih. Ya saya nanya gini, batu jalan itu kan kena batu cacing, aspal panah gitu. Saya mikirnya saya udah dikasih kaki buat jalan sehat gitu. Saya berpikirnya gini,
bagaimana orang yang misalkan bisa punya sakit yang tidak bisa jalan, bertahun-tahun dari kursi roda aja, mereka sangat ingin sekali merasakan penampakan kakinya di tanah, di lansel gitu. Jadi aja mau nangis bagaimana nggak belum bisa ya. Saya yang akhirnya saya cuman ya keluar air mata aja akhirnya. Makanya saya tuh jalan kayak itu sambil nangis, nggak mikirin ini di belakang itu. Sampai tertinggal jauh itu. Ketemu tuh asal ya. Asar ketemu masjid pertama. Biasanya kan kalau ketemu masjid pertama masuk gitu. Ibu seliwatin jauh gitu. Seri kemana, berapa tikungan, berapa tanjakan, ketemu. Ya, jadi kayak lagi itu saya lagi. Makanya saya jalan aja tuh. Begitu ketemu masjid saya tengok tuh. Juga ada juga. Saya masuk nanti bensin keluar ada, ketemu lagi. Alhamdulillah. Di situ sih yang tertinggal paling jauh. Perkebunan tank daerah maksudnya wilayah Bandung ya. Kita sholat memang sholat baru agamanya masih belum ya. Makanya kalau di kampung tegur sapa itu masih kental ya, beda dengan di kota mas, semuanya itu cuek. Nah itu ditanya. Akhirnya diajak ke rumahnya, udah motornya di rumah aja, kasih makan, ngisi kan. Depannya depan musola itu ada bengkel. Akhirnya dibeli rokok yang bengkel, beli kopi. Nah malamnya, wah itu udah lebih daripada di hotel. Kasih karpet, kasur, selimut, bahkan, wah lengkap pokoknya. Ini ngomong ini kayak ngeten kayak hotel kita ini nih di tempat yainya itu. Nah itu berdua itu kan di rumah itu kan cuma berdua ya, orangnya udah tua sih, udah sekitar hampir 60 ya kayak 60. Ya kerjanya di perkebunan juga di perkebunan. Jadi pagi-pagi itu habis subuh tuh harus berangkat ke kebun berdua suami istri itu ya. Akhirnya begitu sudah subuh langsung udah masak kan, langsung disuruh sarapan tuh habis subuh. Nah, Semua jalan diberhentiin lagi sama yang bengkel. Sini dulu. Ngopi meneng ngono. ngopi. Makanya Kayaknya ini pengalaman gila aja kok nggak ada susah-susahnya ya. ya susahnya cuma di perjalanan di Medan. di Medan aja. Kalau untuk makan, kopi, rokok enggak kurang. Mau rokok yang apa tuh kita udah ngerasain. Mau Sampurna, mau Evolution, mau Sin, mau Ese, mau Marlboro, Surya, Samsung, semuanya udah saya dirasain semua. Pantesan kayaknya kok nggak mau pulang. Nambah 3 bulan banyak. Uang waktu waras saja tentu itu. Itu iya. Kayaknya rokok berapa 8 bungkus ya. Marlboro 3 bungkus, ya 16 3 bungkus, Sampurna Prelegnya 2 bungkus. Bisa jadi bahan bakar yang kuat. Wah, kita tuh pernah dijamin 6 hari sama orang musafir. Jadi saya sama musafir, cuman dia punya nadar sendiri. Dia aslinya orang Cirebon, cuman punya rumah di Bandung. Kita ketemu awal di Cilenyi, cuman baru bisa ngobrol di waktu maghrib di daerah Sumedang di Tanjung Sari. Ngobrol-ngobrol. Awalnya mereka berdua itu kalau bermalam tuh maunya di hotel. Oh, 2 orang? Iya, 2 orang, maunya di hotel. Ya, jadi nadarnya gini, karena dia sembuh dari stroke, dari serangan jantung, sama udah pensiun. Jadi umurnya udah 56 tahun. Nah, mereka bekal, bawa ATM, bawa uang, pakai sepatu, pakai topi, pakai ransel, lengkap pokoknya. Nah, ngobrol-ngobrol di Masjid Tanjung Sari itu. Nah, karena yang awalnya tadi dia mau tidur di hotel, mau kenapa? Dia melihat kita berdua begini. Gimana saya mau tidur kan lihat mereka berdua aja seperti ini. Akhirnya nggak jadi itu. Mereka lebih memilih tidurnya di masjid akhirnya. Nah, dalam perjalanan, walaupun kita jalannya nggak bareng gitu ya, Mas Joko,
itu selalu ketemu. Jadi kalau misalnya teleponnya habis, airnya habis, dibeliin lagi. Nah, terus kalau Akhirnya ngajak makan, dia yang ini iya. Kalau ngajak yang makan tuh, nyukupin rezekinya sampai kalau ngajak makan, jajannya ke restoran. Restoran gede. wah ini yang Belinya sate, sop iga. Pakaiannya gini. Dan kafe yang mau mas. Wah, yang kafe kan orangnya biasanya orang-orang kelas Iya. kelas gitu ya. mobil. Hack gitu ya, Mas. Hack ya. Iya. Biasanya kan masuk. Iya. Orang pada macam. Tapi kan orang itu mah udah bro sini aja nyantai aja kata gitu. Ya udah kita masuk aja kan. oh nggak dia jalan memang jalan kaki Iya jalan kaki selama 6 hari. oh sama Pokoknya terjamin itu. Jadi kalau pas di rumah makan liburan ya nungguin kita lewat. Jadi kalau lewat, berarti dia memang ini ya sengaja apa ngikutin ya Bener kata Mas Joko itu. Saya jadi berpikirnya wah ini wisata yang tanpa diduga-duga nilai. Kita mau lihat pemandangan yang luar biasa ya. makanya juga terjamin di restoran yang lucu, saya jalan duluan. Udah jalan duluan, Saling. dikasih nama dipanggil sama tukang tahu Sumedang. Woi, ngambilnya begitu mas. Woi, saya langsung kasih. Udah dikasih apa lontong sama apa tahu Sumedang. Saya jalan lagi ya, nunggu Nek Jerry nanti kita makan bareng berdua di depan. Saya lihat udah jauh Nek Jerry, ikut belok berarti dipanggil juga itu sama tukang tahu kan terus saya tunggu di depan. Nah kok gak jalan-jalan? Lama mas. Begitu jalan bawa 2 kresek. Yang di sini penuh. Itu apa Penuh sih? ini saya. Makanan semua itu. Dan ternyata yang di apa namanya warung Sumedang itu warung depan belakangnya kan rumah makan. Nah yang musafir itu lagi di situ. Cuma pas saya lewat nggak lihatnya yang Mas Jerry dipanggil lah di situ. Dibungkus 2 kresek gede. Itu makan sore pakai nyampe malam itu. Jadi kalau orang yang musafir itu kalau apa yang seneng dijongjon mas. Jadi banyak kan sukanya pak beli lagi sampai gak kuat makan pokoknya. Harusnya kita kasih orang lain. Kalau kita udah cukup ya mau air minum atau yang kue-kue yang masih kemasan itu ya kita rasanya tertutup Iya. Tapi memang itu waktu di rumah makan memang kan saya nggak masuk ya di halamannya itu di halamannya. Bang begitu bang itu kan orangnya langsung masuk lagi ke dalam. Nah yang punya rumah makan itu keluar memang sambil bawa nasi di tempat nasi sama kepala ayam gitu kan. Sambil ngasih saya ini makannya dari sini pergi. Nggak lama yang sabar itu keluar lagi terus ini aja kan baru orang yang punya rumah makan ini malu ya akhirnya saya terima aja saya pegangin aja nggak lama yang punya rumah makan bungkusin lagi akhirnya bungkusin nasi ada ayam ada apa hati ampela ada ubi celembu ada airnya semua dibawain lagi ke saya. Terus yang musafir 2 itu keluar lagi 1. Lah, kok ini cuma 1 ya? Kan bikinnya 2. Oh yang dibungkus ini mas yang ngasih katanya. Ya yang dibungkus mana? Itu udah selesai. Itu bawa ke sini. Dikira itu yang dibungkus buat bekal mereka yang musafir itu. Nggak taunya kan dikasih ke saya kan. Oh dikasih ke sini. Iya. Jadi saya bawa banyak banget itu mas. Saya aja ketahuan itu di jauh. Kita begini. Makanya itu kantongnya tuh sering sobek gitu karena makannya terlalu penuh overload. Nah, kiranya itu ya mas ya udah bawa banyak begitu ya lewat baru Siap-siap ya. kasih roti lagi ya Allah Dir kedir. Aduh. semalam itu saya udah lewat di Gimana jam berapa sih? bulu tangkis itu Padahal saya main loh semalam. oh main Iya, pulang jam
setengah 12 ya. Kita Udah tidur di itu samping samping rel. rel. Samping rel itu Sebelum ada musola. Kalau di sana sebelum musola. Jadi sebelah sini. Iya. Kok nggak kelihatan ya? jaraknya gue di situ. Kagak kelihatan. Kalau ke Kalau jalan kemarin tuh di Ciledug dikasih makan sama Andri kali ya. Yang pakai motor Mio itu kuning. Iya. Sama siapa kemarin itu berdua. Yang dari Nur ya. Iya, mana nyari? Nur ya. Mana ya? Ketemu Saya pernah lihat siapa ya? Pak berdua apa sendiri ya? Berdua, yang satu masih di belum rel. Iya. Masih pada. Kalau saya lagi duduk ini aja mau dalam hati sih nanti pasti ada yang datang. Assalamualaikum. Itu aja ya benar itu ya masih padang. Wah enak dan makanya nasi padang, Sampai kafe, restoran, tidurnya kayak di hotel, makanan apa segala macam masakan udah coba semuanya, rokok tinggal milih, aduh nggak ada susah-susahnya kayaknya. Jadi memang yang itu yang belakang itu yang masih mejanya memang kita ambilnya Mas Diri ya. Kalau saya nggak ngerti ya memang di belakang terus ya. Adanya apa? Pegunungan. ya hutan-hutan Jadi untuk masalah pelajaran tentang tanggungan Allah itu Wah itu Lebih dari yakin ya? Lebih dari yakin. Sampai nangis dengan itu. itu di daerah yang longsor itu daerah Sumedang daerah Garut longsor itu kita lewat situ itu jalan. Katanya benar-benar putus. Wah, habis longsor, pas longsor gitu. iya longsornya banyak itu ada beberapa titik itu nah itu pas itu kita siang-siang udah ya udah lagi enggak udah panas banget kita yang perjalanan nanjak terus ada yang ngasih makan nasi Kang, tinggal pakai kita lagi hausnya ya laparnya juga sama tinggal pakai rok pakai umpan yang kayak isi gitu ya. gimana ini kan pasti Cocok kan. akhirnya di Tahu satu sering. pas pindah kantor aja kita gini aja lah kita nyari masjid aja lah nyari masjid itu nyari masjid aja Kilo. jauh itu Pak iya Hutan. Jarang gitu ya. Sekarang begitu. Jadi itu yang ngasih itu yang itu loh Mas Joko itu apa? Pegawai yang nanganin longsor yang Oh, pakai iya. alat apa itu? Beko itu kan dapat jatah di buku ini. Mungkin kelebihan yang dikasih ke kita. jadi kita lagi lapar lagi haus butuhnya makanan kasihnya uang Mas lagi lapar lagi haus kasihnya uang ya orang lewat rezekinya ini kita terima ya tapi ya setelah itu ya makanan lu lebih banyak lagi Makan lagi dapat duit lagi malah. makannya sampai 5 kali sehari makanya caranya kita sampai disedekah-sedekahin lagi cara kita membeli itu kan kalau kita dikasih uang itu caranya dengan lewat sodako. Itu sampai berapa hari Kan berturut-turut ya? misalkan kan dikasih uang ini kan rezeki yang belum bisa dipakai kan, betul dan itu kan disucikan ke orang dan akhirnya diganti sama Allah yang sesuai kebutuhan kita dengan orang yang berbeda. Dan itu udah pasti itu nggak benar berapa kali itu pasti begitu. Dikasih makan lagi kasih duit lagi ya kasih duit lagi. Besok ada yang ngasih begitu lagi sampai berapa hari kok itu? Alhamdulillah bisa. Walaupun nggak bawa bekal bisa. Nah, itu Sampai 5 kali gitu. ya sering disedekahin lagi Kali 3 kali dari Banten. Cuma pernah awal-awal yang nggak ngerti ya. Kalau itu kan masuk utuh itu kan berat ya Mas ya. Kan kita mikir ya seperti aja lah. Saya nggak sadar kalau pasien saya begini, saya kasih orang jalan itu begini malah nggak mau. Iya ya. Jadi kita kalau mau ngasih makanan memang ya harus terima kasih tepat sih. Kalau makanan itu nggak gampang, orang waras kasih
sama orang gila itu banyak nolaknya. Tapi kalau dikasih Kasih duit, duit mau, duit mau. gak ada yang nolak kan? Kalau makanan memang kita benar-benar yang orang-orang yang lagi apa namanya itu lagi di tempat sampah miluin itu sampah jalannya udah bisa ngeblur gitu. Mau. Ya itu kalau habis di tempat-tempat dingin, habis kedinginan itu kan rasa lapar itu lebih itu ya. Itu pas lagi habis turun dari Pangalengan itu saya ketemu di depan itu ada tukang tambal ban, dia lagi sibuk kan ini apa buka ban. Saya lewat itu ngeliat saya dari jauh tuh sudah dilihat sama dia. Terus di stop saya. Ini mau kemana? Mau ke Cirebon jalan. Udah pulang Itu aja. jalan pulang. Iya. Udah pulang ya. Saya ongkosin aja ya. Ntar itu naik mobil help ini sini. Jangan lupa saya jalan aja. Udah nggak apa-apa ini saya ongkosin aja. Dia ambil duit itu kan. Akhirnya kan nggak mau aja kan nggak mau udah mau di stopin mobil itu stopin dulu akhirnya tetap dikasih uang ya udah ini saya kasih uang aja terserah mau buat apa buat jajan aja gak apa ya udah ya kita masukin ke kan kasih ke orang gitu kan itu saya sering ngasihnya tuh kadang sama nenek-nenek yang udah jompo itu udah orang tua itu kalau ketong itu kadang susah juga kasih kadang sama kulit gali yang keliling itu kan ada ya itu ada saya nemuin kulit gali keliling itu udah tua jalan aja udah lah susah itu dia bawa pikulan sama apa tongki gitu yang saya kasih plastik tapi setelah itu ya gak lama diganti langsung Ya banyak ya harus makanan itu Nah itu orang nanti kan kalau di masyarakat kan itu yang harus diberikan. Kalau saya dulu kalau pengisan nggak punya apa-apa aja, malah dengan los-losnya ngasih, balas saya juga lolos. Nah nanti kalau kita kembali ke masyarakat kan nanti kan mau mempraktekannya ya harus dipraktekkan. Mudah-mudahan yang apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar itu bisa terserap di diri kami berdua pada saat perjalanan. Dan bisa diterapkan untuk terutama untuk diri saya dan keluarga, ini untuk masyarakat banyak. Ya, saya juga mengambil pelajaran dari kita. Mungkin kalau di sini tempat perkenalan ini Ayah Kadir. Terima kasih. Kalau kemarin gimana, Le? Kemarin kan waktu sama Pak Bambang nggak di beliau ya. Kalau kemarin kita gimana? Kayak sembarang membasir. Oh, subhanallah Basir. Ganti julukan. Jadi gini, Mas. Yang tahu makanan tuh gini terus. Itu. Ya, nanti tuh mau kasih makanan. Itu makanan terus. Basir. Kemarin tempat ditanya sama Mas Bambang, itu si Kadir ketemu apa? Berganti pasangan lagi nih, saya ditikung ini. Waktu pulang kampung ditikung berangkat lagi. Dengerin deh loh, Mas Bambang. Ditikung kamu sama Ayah Kadir. Oke kamu Mas Doyoknya malah. Mas Doyok gimana? Oh kayak gede Rino gini. Dengan PD. Sarapan lagi. Orang yang di jalan kita ganti nama Di jalan ketemu sarapan. Basir sekarang. Basir sama Sembara. Ya mungkin ini untuk cukup segitu dulu lah, nanti kapan disambung lagi. Ini ada teman yang mau ngidan, mau berangkat lagi, ini pulang. Dan ada sedikit pelajaran termotivasi yang saya ambil. Ya, terus malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.